tipis pahalanya manakala teman melakukan contohnya tidak sengaja menggunjing teman, ada teman-teman atau anak lain. Nah, tahu tidak, mengejek teman, mencela teman itu juga bisa menjadi salah satu hal yang membuat pahala ibadah kita menjadi baik. Halnya sebaliknya, kalau teman-teman melakukan kebaikan, maka amal-amalnya pun juga apa? Baik. Kemudian kalau misalkan itu dengan makhluknya, dengan makhluk sesamanya, apakah minan nasnya, kalau pakai kejahatan atau tidak sengaja membunuh teman atau kata-kata kita menyakiti hati teman, maka kita semestinya meminta maaf. Tahu tidak manfaatnya meminta maaf kepada sesama teman kita? Tentunya hati teman kita menjadi lebih lembut, menjadi lebih ikhlas, dan kita pun yang tadinya dosa, alhamdulillah dengan meminta maaf dan jabat tangan, semua dosa-dosa kita dengan tidak langsung sudah menjadi gugur. Betul sekali, Bapak. Ketika teman-teman tidak sengaja lalai dalam sholat, sholat itu kewajiban buat siapa? Buat umat Islam. Sebab sholat adalah ibadah yang diwajibkan buat semua umat Islam, tidak boleh buat kita. Manakala kita sholat, satu anak tidak sholat, maka ibadah apa dosanya tidak ditanggung temannya, melainkan ditanggung si anak itu. Sholat itu kan ibadah kita, tanggung jawab kita kepada siapa? Kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kalau tadi dengan manusia, teman-teman tidak sengaja ataupun menyakiti teman dengan ucapan kita maupun dengan tindakan kita, itu dosanya bisa selesai dengan kita meminta maaf dan berminta maaf. Tetapi beda lagi kalau dosa kita pada Allah, meminta maafnya dengan cara apa tadi? Membaca istighfar. Betul sekali. Dalam surah An-Nur ayat 10 dan 12 dijelaskan bahwa mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Apa pengampun? Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Sebab membaca istighfar itu adalah salah satu atau amalan yang bisa menggugurkan dosa. Baik. Nah, tahu tidak? Di An-Nur ayat 10 sampai 12 itu dijelaskan juga mengapa sih anak-anak atau umat Islam dianjurkan untuk membaca istighfar. Coba disimak baik-baik ya. Satu adalah ampunan Allah itu terhadap dosa-dosa besar. Selain kita membaca istighfar, kita juga mesti meyakini dalam hati bahwa tidak akan melakukan hal itu lagi. Ya, ingat ya, kalau tadi salahnya bolong, janji di hati kalian, tanamkan di hati kalian bahwa umat Islam itu tidak boleh meninggalkan sholat. Kalaupun sudah menanamkan di hatinya demikian, maka mulai detik ini, bila mana teman-teman tidak bisa konsisten ataupun butuh bantuan, ayah bunda boleh minta tolong untuk diingatkan dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu. Kemudian yang kedua, tahu tidak? Di situ dijelaskan juga bahwa hujan adalah salah satu apa namanya bentuk nikmatnya Allah sebagai apa? Tanda bahwa taufik Allah itu diturunkan di muka bumi. Semuanya itu bukan tanpa sebab. Semuanya itu menunjukkan kita bahwa nikmatnya Allah, ampunannya Allah itu sangat luas dalam kaitannya dengan dosa, kaitannya dengan khilaf. Yang namanya manusia, bisa dikatakan sekali lagi, al-insan mahalul khata' wal nisyan. Tahu tidak maknanya apa? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pada hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi benar, kita tadi sudah latihan, sudah belajar tentang bila mana kita melakukan kesalahan, maka yang dilakukan suatu apa tadi? Membaca istighfar. Kemudian yang kedua, apa tadi? Selain istighfar itu
diucapkan dengan apa? Dengan mulut atau lisan. Kemudian apalagi bertaubat ya, taubatnya itu selalu yakin bahwa tidak akan melakukan hal itu lagi. Kemudian yang ketiga, diikuti dengan amal kebaikan yang lain. Coba Ustazah ajak teman-teman membaca istighfar 3 kali ya, sambil ambil nafas, kemudian buang nafas, ambil nafas dalam supaya hati kita menjadi lega. Astagfirullah. Sekali lagi, astagfirullah. Sebab istighfar itu kunci ampuh.